Ya, materi hari ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Ini merupakan materi terakhir ya di kelas 7 semester ganjil. Selamat datang di kelas Ibu Husnul. Agenda kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, jadi apa sih pertidaksamaan linier satu variabel? Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat 1. Ingat ya, pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat 1. Berdasarkan pengertian tadi, berarti tanda yang digunakan adalah tanda pertidaksamaan. Apa saja tanda pertidaksamaan? Ada 4 macam tanda pertidaksamaan, seperti yang kalian lihat sekarang. Jika tandanya seperti ini, maka dibaca kurang dari. Jika sama, namun ada garis di bawahnya, maka kita baca kurang dari atau sama dengan. Atau bisa juga dibaca tidak lebih dari. Bisa juga paling banyak atau maksimum. Ya, selanjutnya jika berbeda arah dengan yang kurang dari, maka ini kita baca lebih dari. Jika ada garis di bawahnya, kita baca lebih dari atau sama dengan. Bisa juga tidak kurang dari. Bisa juga paling sedikit atau minimum. Kata-kata seperti tidak lebih dari, maksimum, tidak kurang dari, minimum, ini biasanya dapat kita temukan pada soal cerita. Jadi nanti kita bisa merubah kalimat-kalimat seperti ini ke dalam bentuk pertidaksamaan. Diingat ya. Nah, yuk kita diskusi. Manakah yang merupakan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel? Contoh 1, apakah ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, betul ya. Karena tanda pertidaksamaan, kemudian variabelnya hanya 1, yaitu X, dan variabelnya pun berpangkat 1. Jadi, betul, contoh 1 merupakan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lihat yang contoh 2. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Bagaimana? Bukan, hebat. Ya, kenapa bukan? Ya, karena variabelnya berpangkat 2 ya. Sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel, pangkatnya tadi harus 1. Betul. Sekarang kita lihat yang contoh 3. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, betul ya. Kenapa? Walaupun terlihat seperti 2, tapi variabelnya ini sejenis ya, sama-sama M. Jadi variabelnya hanya 1. Betul sekali, kalian sudah bisa mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dan bagaimana caranya? Kita coba jawab contoh soal 1 ya. Tentukan penyelesaian dan grafik penyelesaian dari 2x ditambah 1 kurang dari negatif 7. Mari kita jawab sama-sama. Baik, anak-anak, prinsipnya sama seperti penyelesaian persamaan linier satu variabel yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, langkah-langkahnya sama ya, yang membedakan hanyalah tandanya. Jika pada persamaan, tanda di sini tanda sama dengan, pada pertidaksamaan linier satu variabel, tandanya adalah tanda pertidaksamaan. Di soal ini, tandanya merupakan tanda kurang dari. Nah, supaya di sini tersisa 2x, maka harus kita kurangkan dengan 1. Ya? Kenapa? Karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jika di kiri kita kurang 1, maka di ruas kanan pun kita harus adil dengan mengurangkan 1 juga. Ya.
Sehingga kita peroleh ruas kiri itu 2x, di ruas kanan negatif 7 dikurang 1, hasilnya negatif 8. Kemudian kita bagi 2 ya untuk kedua ruas. Kenapa? Supaya kita peroleh di sini x. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sehingga tersisa x. Negatif 8 dibagi 2, negatif 4. Jadi kita peroleh penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x tambah 1 kurang dari negatif 7 adalah x kurang dari negatif 4. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, karena masih ditanyakan grafik penyelesaian. Jadi kita harus gambarkan grafiknya. Bagaimana caranya? Kita gambar garis bilangan ya. Gambar garis bilangan, kemudian kita tuliskan titik-titik bilangannya. Karena dari negatif 4 tadi ya, jadi kita gambarkan negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Perhatikan tandanya di sini adalah kurang dari, maka kita bisa gambarkan daerahnya itu ke kiri dari negatif 4. Nah, daerah yang diarsir inilah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 1 kurang dari negatif 7. Perhatikan anak-anak, di sini titik yang ada di negatif 4 tidak terisi. Jadi noktahnya tidak terisi. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah kurang dari, ya. Jadi tidak ada tanda garisnya atau sama dengan. Sehingga negatif 4 tidak termasuk dalam penyelesaian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dipahami ya. Jadi grafiknya seperti ini, kenapa titiknya tidak penuh? Karena tadi tandanya adalah kurang dari. Nanti kita temukan perbedaannya jika tanda pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan. Kita coba lagi ya untuk contoh soal nomor 2. Untuk X anggota bilangan bulat, tentukan himpunan penyelesaian dan grafik penyelesaian dari 3 kali X kurang 8, kurang dari atau sama dengan 5X tambah 6. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita kalikan ya. Kalikan, ini kan merupakan bentuk perkalian aljabar ya. Menggunakan sifat distributif, dikali ke dalam 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 8, negatif 24. Setelah ini kita tambahkan 24. Ya, supaya di kiri tersisa 3X. Jika di ruas kiri kita tambah 24, maka di ruas kanan pun harus kita tambah 24. Jadi perlakuan kita harus adil di ruas kiri maupun ruas kanan. Kenapa? Karena pada pertidaksamaan maupun pada persamaan, jika kedua ruas dikalikan atau ditambah atau dikurang atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya tetap ekivalen ya. Jadi supaya hasilnya tetap ekivalen, maka perlakuan kita harus sama di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kita lanjut, berarti di ruas kiri tersisa 3X, di ruas kanan 5X tambah 30. Kita mau membuat variabel itu hanya di ruas kiri. Sehingga 5X ini harus kita hilangkan. Supaya dia hilang, maka harus dikurang 5X ya. Kalau di kanan kita kurang 5X, di kiri pun sama. Sehingga kita peroleh 3X kurang 5X sama dengan negatif 2X. Di kanan tersisa 30 ya. Kenapa Bu tersisa 30? Karena 5X dikurang 5X sama dengan 0. Nah, hati-hati di sini, jadi ada peraturan khusus untuk pertidaksamaan. Ya, supaya di sini tersisa X, maka harus dibagi dengan negatif 2. Ya. Jadi harus dibagi negatif 2. Di kanan pun demikian. Nah, pada pertidaksamaan berlaku bahwa tanda pertidaksamaan akan berbalik arah jika dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama. Jadi, tandanya berubah. Yang sebelumnya kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Hati-hati di sini ya. Jadi, kalau ada pembagian atau perkalian dengan bilangan negatif, pada pertidaksamaan tanda harus berubah, ya, berbalik arah. Diingat ya, jadi peraturannya seperti itu. Kalau dia dibagi atau dikali bilangan negatif, tandanya berbalik arah. Kita lanjut, berarti negatif 2X dibagi negatif 2, tersisa X, 30 dibagi negatif 2, negatif 15. Maka, kita peroleh penyelesaiannya X lebih dari atau sama dengan negatif 15. Yang ditanya di sini adalah himpunan, maka kita harus menuliskannya dalam bentuk notasi himpunan. Masih ingat yang sudah kita pelajari di bab 2 ya? Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, notasi himpunan. X
lebih dari atau sama dengan negatif 15 dan X adalah anggota bilangan bulat. Bisa juga kalian menuliskannya dalam bentuk mendaftarkan anggotanya. Jadi kalau X lebih dari atau sama dengan negatif 15, itu berarti dari negatif 15, negatif 14, negatif 13, dan seterusnya. Boleh ya dengan menggunakan mendaftarkan anggotanya. Kemudian grafik penyelesaiannya bagaimana? Kita gambarkan seperti pada contoh soal nomor 1. Kita gambarkan garis bilangan dari negatif 15. Ke kanan atau ke kiri? Ya, betul, ke kanan ya. Karena tandanya adalah lebih dari. Berarti ke kanan dari negatif 15. Perhatikan, di sini ada perbedaan dengan gambar di contoh 1 tadi ya. Di sini titiknya penuh. Jadi noktahnya terisi. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Karena di sini X lebih dari atau sama dengan, maka negatif 15 termasuk ke dalam penyelesaian dari pertidaksamaan 3X kurang 8 kurang dari atau sama dengan 5X tambah 6. Bisa dipahami ya, anak-anak? Jadi pada grafik nanti hati-hati dalam menggambarkan, jika tandanya tidak ada sama dengan, maka titiknya tidak terisi. Sekarang kita lanjutkan ke jenis soal seperti pada contoh 3. Bagaimana nih kalau soalnya seperti ini? Ada pecahannya ya. Tentukan penyelesaian dari 1/4 dikali X kurang 2 dikurang 1/3 kali 2X tambah 3. Kurang dari atau sama dengan 1. Jangan khawatir, semua bisa diselesaikan. Ya. Yuk. Nah, supaya pecahannya ini tidak lagi berbentuk pecahan, kita harus kalikan berapa ya? Jadi kedua ruas bisa kita kalikan dengan 12 ya, KPK dari 4 dan 3 ya, KPK dari penyebut pecahannya. Jadi 12 kali 1/4 dikali X kurang 2 dikurang 12 kali 1/3, 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 12 kali 1. Ingat ya, ini semua kedua ruas harus kita kalikan dengan 12. Jangan hanya yang di kiri atau jangan hanya yang di kanan. Sehingga kita peroleh 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 3X kurang 3 kali X kurang 2 dikurang 12 bagi 3. 4 kali 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 12. Selanjutnya bagaimana? Kita lanjutkan perkalian aljabarnya. 3 kali X dikurang 3 kali 2 negatif. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian dikurang 4 kali 2X 8X. Negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12 ya. Kurang dari atau sama dengan 12. Ya, selanjutnya bagaimana anak-anak? Iya, kita cari yang sukunya sejenis. Mana dia? 3X dengan negatif 8X. Jadi kita operasikan ya yang sukunya sejenis, yang sama-sama konstanta, yang variabelnya sama, kita operasikan. 3X kurang 8X berarti tersisa negatif 5X ya. Kemudian negatif 6 dikurang 12, negatif 18. Selanjutnya di ruas kiri kita tambah 18 ya. Di ruas kanan pun kita tambahkan dengan 18 sehingga tersisa negatif 5X kurang dari atau sama dengan 30. Nah, sama seperti pada contoh 2, kita bagi dengan negatif 5, maka tandanya bagaimana? Tandanya berbalik arah. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan negatif ya. Kalau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berbalik arah. Kita peroleh hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Sudah, jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Semoga dapat dipahami ya, anak-anak. Ya, selanjutnya bagaimana sih penerapan pertidaksamaan linear satu variabel? Jadi, seperti agenda kita tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk kita perhatikan contoh soalnya. Suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang X tambah 5 cm. Kita tuliskan dulu ya yang diketahui, berarti P. P-nya adalah X ditambah 5. Kemudian lebar. Lebarnya X kurang 2 cm. Ya, X kurang 2 cm. Tinggi.
Berapa tingginya? Tingginya X cm. Jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 132 cm, tentukan ukuran maksimum balok tersebut. Ada yang masih ingat kalau tidak lebih dari berarti tandanya bagaimana ya? Tandanya seperti ini ya, kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan contoh gambar balok yang sudah kalian lihat di layar saat ini. Panjang balok berarti yang ini ya. Ini adalah panjang balok. Lebarnya yang mana? Lebarnya yang ini. Tingginya? Ini ya, tingginya ya. Silahkan kalian lihat benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk balok. Ada kotak pensil, buku, dan sebagainya ya. Kalian coba lihat panjangnya ada berapa sih? Kalau kita lihat di sini berarti panjangnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Atas 2, bawah 2. Lebar pun demikian. Lebar juga ada 4 ya. Kanan kiri di atas, kanan kiri di bawah. Tinggi pun demikian. Ada 4. Nah, jadi kita bisa tentukan bahwa panjang kawatnya itu adalah 4P tambah 4L tambah 4T. Ya, jadi 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Kita substitusikan tadi panjangnya diketahui X tambah 5, kemudian lebarnya X kurang 2, kemudian tingginya adalah X. Kalikan seperti biasa, 4X tambah 20 ditambah 4X kurang 8 ditambah 4X. Operasikan yang sukunya sejenis ya. Jadi kita peroleh panjang kawatnya adalah 12X tambah 12. Ingat, tadi ada diketahui bahwa panjang kawat tidak lebih dari 132 cm. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Kita rubah dalam kalimat pertidaksamaan. Tidak lebih dari, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Panjang kawatnya berapa? 12X tambah 12. Kita ganti 12X tambah 12 kurang dari atau sama dengan 132. Selesaikan seperti pada pertidaksamaan sebelumnya, jadi dikurang 12 ya. Di kanan juga dikurang 12, kita peroleh 12X kurang dari atau sama dengan 120. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 12. Sehingga X kurang dari atau sama dengan 10. Kalau sudah kita peroleh X-nya, maka kita substitusikan ke ukuran panjangnya, ukuran lebarnya, dan ukuran tingginya. Ya, tadi panjang X tambah 5, X-nya kita ganti 10, maka panjangnya itu 15 cm. Lebarnya X kurang 2, kita ganti 10. 10 kurang 2 sama dengan 8 cm. Tingginya adalah X, maka tingginya adalah 10 cm ya. Jadi berapa ukuran maksimum balok yang dapat dibuat dari kawat yang panjangnya tidak lebih dari 132 cm, berarti ukuran maksimumnya adalah ini. Ya, panjangnya 15, lebarnya 8, tingginya 10. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami anak ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan. Ada 3 soal yang sudah kalian lihat di layar. Yang pertama, gambarkan grafik penyelesaian dari X kurang 3 lebih dari 12. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari 2X kurang 3 kurang dari 7. Yang ketiga, ada soal cerita nih. Panjang sisi suatu persegi P tambah 3 cm. Kelilingnya tidak lebih dari 36 cm. Luas maksimum persegi tersebut adalah... Silahkan kalian coba kerjakan ya. Baik, jadi apa rangkuman kelas hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tanda pertidaksamaan ya. Ada 4 tanda pertidaksamaan. Ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel. Apa tadi yang dimaksud pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat 1. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian itu berarti
kita mencari nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan linier satu variabel sehingga bernilai benar. Kemudian tadi ada yang menjadi catatan ya, tanda pertidaksamaan itu akan berbalik arah jika dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah bergabung di kelas matematika bersama Ibu Husnul hari ini.